Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina tafqahu aqwaluna. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Hidayah Hafizahullah, yang saya muliakan ahli jawatan kuasa, para asatidz wal ustadzat, a'azzakumullah jami'an, dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, a'azzakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hari ini kita masih lagi diberikan oleh Allah peluang dan kesempatan khususnya untuk dapat hadir di rumahnya yang mulia ini dalam melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan teruskan pembahasan kita, yang mana malam hari ini kita akan mulakan tafsir bermula daripada surah Al-Fatihah. Jadi pada minggu sebelumnya sudah kita bahas berkenaan dengan makna dan juga hukum hakam yang berkenaan dengan Al-Basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum ini, kenapa kita mulakan makna ataupun tafsir atau hukum hakam berkenaan dengan Al-Basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim? Karena dimulakan pembahasan Al-Bismillah ataupun Bismillahirrahmanirrahim ini, bahwa ulama tidak sependapat, bahwa ulama khususnya mazhab yang keempat tidak sependapat, dan mereka tidak satu dan sebersuara mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat daripada Al-Fatihah. Sebab itu kita mulakan dengan surah Al-Fatihah tempoh hari itu, dengan Bismillahirrahmanirrahim tempoh hari. Walaupun dalam mazhab kita Imam Syafi'i bahwa Bismillah ini merupakan bahagian ayat daripada surah Al-Fatihah. Tapi perlu kita raikan juga pendapat atau pandangan daripada ulama dan juga mazhab al-arba'ah yang lainnya, ataupun khususnya mazhab yang ketiga, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, jadi hari ini kita akan mulakan tafsir surah Al-Fatihah, yang mana Anda ketahui dalam mazhab kita Imam Syafi'i, surah Al-Fatihah ini jumlahnya ada 7 ayat yang bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti kita tidak tafsirkan dah Bismillah dulu. Sebab apa? Sebab dari awal lagi dah kita dah bincang dah makna Bismillah, hukum hakam berkenaan dengan Bismillah, adakah ia ayat ataupun bukan ayat daripada setiap surah dalam Al-Quran, khususnya dalam Al-Fatihah. Dan yang mengatakan ayat bahwa Bismillah ini daripada Al-Fatihah adalah Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal sahaja, mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayat daripada surah Al-Fatihah. Sementara Imam Malik dan juga Imam Hanafi mengatakan bahwa Bismillah ini bukanlah ayat bagi surah Al-Fatihah dan juga surah-surah yang lainnya, tetapi Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan surah ataupun ayat yang asing bagi pemisah bagi setiap surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Imam Hanafi tidak mengatakan bahwa Bismillah ini merupakan ayat daripada ayat-ayat dalam surah
ataupun di dalam surah-surah dalam Al-Qur'anul Karim, melainkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 30 saja, bahwa ulama sependapat dan sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim di dalam ayat tersebut merupakan ayat daripada surah An-Naml. Dan dalam surah Al-Fatihah ini, insya Allah kita akan bahas beberapa perkara hukum hakam berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Yang pertama al-qiraat, yaitu bacaan ayat ataupun setiap kalimat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Apakah setiap perkataan ataupun ayat yang Anda baca dalam surah Al-Fatihah itu, adakah seluruh ulama ataupun seluruh umat Islam membaca dengan cara yang sama atau berbeza? Maknanya ada perbezaan daripada segi bacaan di beberapa tempat, khususnya di dalam ayat yang ada pada surah Al-Fatihah. Yang ini kita akan bincang nanti, bahwa kita selama hari ini membaca Maliki Yaumiddin, kita madkan. Rupanya ada pendapat yang mengatakan Maliki, dia tidak madkan bacaan tersebut, dia tidak panjangkan huruf atau bacaan mim pada ma tersebut. Yang ini yang nak kita bincang ya, insya Allah sebentar lagi. Kemudian juga dalam surah Al-Fatihah ini kita akan bincang juga berkenaan dengan nama-nama. Maknanya terdapat nama-nama yang lain bagi surah Al-Fatihah. Bukan hanya Al-Fatihah sahaja nama bagi surah Al-Fatihah ini. Banyak lagi namanya yang disebut oleh khususnya para ulama, dan ianya warid daripada hadis Rasulullah SAW. Kalau ikutkan dalam tafsir Al-Munir, nama-nama Al-Fatihah ini ada lebih kurang 12. Tetapi saya nakalkan daripada kitab yang lain, Mawsu'at Al-Khitab Al-Minbariyah, terdapat lebih kurang 19 nama-nama bagi surah Al-Fatihah. Kemudian dalam surah Al-Fatihah ini juga kita akan bincang tentang fadluha, yaitu apa kelebihan dan fadilat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian kita juga akan bincang nanti dalam surah Al-Fatihah al-mufradat al-lughawiyah, makna setiap perkataan ataupun vocab yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Makna dengan tafsir adalah dua perkara yang tidak sama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi apabila Anda membaca ataupun menerjemahkan, memaknakan satu perkataan dalam Al-Quran, ini belum lagi dikatakan tafsir. Itu baru terjemah, tapi terjemah tafsiriyah namanya. Terjemah tafsiriyah. Jadi terjemah ataupun makna setiap perkataan yang ada dalam surah Al-Fatihah ini juga akan menjadi pembincangan kita. Kemudian juga dalam surah Al-Fatihah ini kita akan bincang berkenaan dengan pandangan para ulama dan al-fuqaha berkenaan tentang sifat membaca amin selepas waladhdallin. Adakah amin itu dibaca secara jahar ataukah secara sir, ataukah makmum dan imam kena baca mereka secara keseluruhannya masing-masing, atau hanya imam sahaja yang membaca amin tersebut? Ini juga kita akan bahas dalam surah Al-Fatihah ini. Kemudian juga barulah kita akan bahas tafsir dan juga penjelasan atau pemahaman yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, khususnya bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah waladhdallin. Apa tafsir dan juga penjelasan dan juga pemahaman yang dapat kita ambil dan kita akan amalkan dalam surah Al-Fatihah tersebut. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Kalimat ihdinas ini fi'il amar daripada hidayah. Sama seperti nama masjid kita al-hidayah. Kalau hidayah makna secara lughawiyah, secara bahasanya adalah petunjuk. Sahih sekali. Tapi tafsirnya, pemahaman daripada hidayah ini yang akan kita ulas. Apa yang dimaksud dengan hidayah dalam Al-Fatihah ini atau di dalam syariat Islam?
Berapakah pembahagian hidayah di dalam syariat Islam itu? Maknanya ada berapa hidayah atau jalan petunjuk yang Allah bagi kepada makhluk ini. Kalau kita memahami nanti, barulah kita sadar bahwa tak boleh sembarang kita nak kata dia tak dapat hidayah daripada Allah lagi, tak dapat sembuh daripada Allah lagi. Ini masalah besar sekali. Ini boleh berkenaan dengan akidah. Ini boleh merusak akidah seseorang. Ini selalu kita dengar khususnya ya, berkenaan dengan haji ataupun umrah. Awak tak pergi Mekah lagi, duit banyak, berlambat-lambat ada, badan sehat semua ada, nak buat macam mana tak dapat sembuh lagi. Kalimat sembuh dalam adatnya kita boleh fahami secara syariatnya adalah hidayah, betul? Tak dapat jemputan daripada Allah. Kalau memanglah Allah tak nak jemput dia, kenapa Allah fardukan haji itu? Allah fardukan haji melalui Al-Quran dan juga lisan Nabi, itu jemputan Allah lah tu. Terus ada nak katakan Allah tak jemput? Coba falsafahkan sedikit pemahaman daripada firman Allah itu dan juga hadis Rasulullah. Furida alaikumul hajj fahajju. Allah telah fardukan ke atas kamu itu haji, kata Rasulullah. Maka hajilah. Berkata salah seorang yang mendengar pada saat itu, aku li'am ya Rasulullah, adakah Allah fardukan haji ini setiap tahun ya Rasulullah? Saya kata Nabi dia tanya lagi, adakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi tak jawab. Maka ditanya sekali lagi, adakah haji itu difardukan setiap tahunkah ya Rasulullah? Nabi diam, kemudian Nabi berkata, lau qultu na'am, kalau aku katakan haji setiap tahun, maka akan menjadi syariat bagi umatku melaksanakan haji itu wajib baginya setahun sekali harus melaksanakan haji. Maknanya di sini apa yang Rasulullah nak sampaikan, apa yang Allah bagi tahu, kalau haji sekali itu sudah cukup. Jangan berberatkan diri kamu sama seperti kaum Bani Israel ketika bertanya kepada Nabi Musa, yang mana Allah suruh mereka untuk menyembelih lembu. Allah suruh sembelih lembu. Innallaha ya'murukum an tadhbahu al-baqarah. Maka kata Musa, ya Allah firman melalui lisan Musa alaihissalam, wahai kaum Bani Israel, kalau kamu nak tahu siapa pembunuh simpulan itu, nanti kita akan bincang asal usul kenapa disebut ataupun dinamakan surah itu dengan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ini maknanya lembu. Ada kisahnya, ini berkenaan dengan pembunuhan, yang mana pada saat itu Bani Israel tadi Allah berikan petunjuk siapa sebetulnya membunuh mayat itu tadi, dengan Allah hidupkan kembali mayat tadi, yang ada kena mengena dengan lembu yang disembelih tadi. Tapi apa yang saya sampaikan, dah memang dari dulu dah penyakit ni khusus penyakit Bani Israel. Tapi saya rasa ada juga nih pada penyakit Nabi Muhammad SAW. Tak puas hati nak bertanya, las nanti memberatkan diri. Mereka tanya, okey, kalau Allah suruh kami menyembelih lembu yang bagaimana Musa? Adakah lembu tu yang sudah kahwin kah atau belum? Adakah lembu tu betina kah jantan? Dan pernah pergi ke sawah kah, ke ladang kah, belum? Warnanya warna apa? Kuning. Kuning tu nak warna kuning macam mana? Orange kah, kuning gelap kah? Sehingga hampir mereka tak dapat mencari lembu tersebut. Sebab soalan mereka itu tadi yang memberatkan diri mereka sendiri. Jadi yang ini juga dalam surah Al-Fatihah ini juga nanti kita akan bahas setiap makna ataupun tafsir yang ada di dalam ayat dalam surah Al-Fatihah tersebut, khususnya bab hidayah. Ya, ini bab hidayah ini juga perlu kita faham. Jadi tak sembarangan kita nak cakap Allah tak bagi hidayah lagi, nak buat macam mana? Allah tak bagi subuh lagi ataupun tak dapat subuh lagi. Kalau anda ada mendengarkan perkataan seperti ini, wajib bagi anda untuk memberikan ma'ruf ataupun amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena kalau anda diamkan, bermakna anda bersyubhat dan mengiyakan apa yang ia katakan tadi, maknanya anda setuju dengan perbuatan dan perkataan dia. Jadi anda sampaikan benda itu tidak benar sama sekali. Kalau mereka yang sudah mampu secara fizikal dan juga harta benda, tapi mereka masih mengatakan belum ada suhu lagi, belum dia lahir lagi ketika awal Nabi diutus oleh Allah dan diwajibkan diseru dah oleh Allah dah. Betul tak? Allah suruh untuk melaksanakan haji bagi setiap hamba yang mukallaf dan yang sudah memenuhi syarat.
Begitu juga tafsir khususnya berkenaan dengan ad-dhalin, sesat. Apa yang dimaksud dengan sesat di dalam Islam? Dan berapakah pembahagian ataupun jenis-jenis orang ataupun makhluk yang sesat? Ini tidak sama. Sesatnya Yahudi dengan Nasrani ini berbeza. Sesatnya iblis ataupun syaitan tidak sama seperti yang disesatkan oleh iblis dan juga syaitan. Yang ini nanti kita akan bahas. Itu di dalam tafsirnya. Kita akan tahu benda itu di mana? Tafsir surah Al-Fatihah. Jadi kalau nak katakan ya, dalam terjemahan yang ada Al-Quran dan terjemahan, itu baru kita katakan al-mufradat al-lughawiyah. Itu baru makna setiap perkataan secara bahasa Arab. Belum lagi tafsirnya. Sebab itu perlulah kita memahami ayat Al-Quran tadi dengan apa? Dengan ilmu tafsir. Penting yang amat sekali bagi kita untuk memahami tafsir. Sebab apabila Anda nak faham Al-Quran, maka pastikan Anda harus faham juga tafsir kepada Al-Quran tersebut. Jadi bersyukurlah kita semua, banggalah Anda, karena Anda salah seorang di antara hamba Allah yang banyak di muka bumi ini dipilih oleh Allah untuk duduk memahami, mempelajari bahasa dan perkataan yang paling mulia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi keselamatan dan kebahagiaan bagi hambanya dunia dan juga akhirat. Ada tidak bahasa Al-Quran yang lebih hebat daripada bahasa Al-Quran, bahasa di dunia ini? Tidak ada. Maknanya Al-Quran adalah bahasa ataupun firman Allah yang amat tinggi manzilatnya dan juga amat mulia sekali, yang tidak ada melebihi kelebihan ataupun tingginya daripada Al-Quran tersebut berbanding dengan perkataan-perkataan makhluk yang lainnya. Baik. Kemudian yang pertama, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah surah Makkiyah. Makkiyah ini maksudnya adalah bahwa dalam Al-Quran Karim terdapat surah itu ada namanya surah itu Makkiyah. Nanti Anda lihat setiap surah-surah yang Anda baca mula-mula itu nanti di dekat Bismillah itu tertulis di dalam mushaf surah Makkiyah. Kemudian ada pula surah Madaniyah. Jadi surah Makkiyah ini adalah surah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, sama ada ketika Rasulullah berada di Mekah ataupun di daerah-daerah yang berdekatan atau yang tidak lagi sampai di kota Madinah. Termasuk juga Taif, maka itu kalau ada ayat yang Allah turunkan di dalam ataupun pada ketika Nabi berada di Taif, maka itu juga dinamakan surah Makkiyah. Begitu juga ketika Nabi bermusafir nak menuju Madinah, belum sampai ke Madinah itu juga namanya surah Makkiyah. Jadi jangan fahami surah Makkiyah itu surah yang Allah turunkan hanya di kota Mekah sahaja, bukan. Tetapi termasuk juga wilayah-wilayah yang berdekatan ataupun yang Nabi belum lagi pergi ke Madinah. Nah, ini namanya surah Makkiyah. InsyaAllah nanti saya akan uraikan berkenaan dengan Makkiyah dan juga Madaniyah. Baik, surah Al-Fatihah ini adalah surah yang Allah turunkan di Makkah. Tetapi untuk pengetahuan kita semua, bahwa bukan menjadi syarat bahwa setiap surah yang terdapat dalam Al-Quran, 114 surah yang terdapat dalam Al-Quran, maknanya bukan semua surah itu ada sebab ataupun sebab-sebab turun ayat tersebut. Dengan kata lain, khususnya surah Al-Fatihah ini tak disebutkan khususnya oleh ulama tafsir kenapa dan apa sebab diturunkan oleh Allah surah Al-Fatihah ini. Tapi kalau surah Al-Baqarah, surah-surah yang lainnya mungkin ada sebabnya. Tetapi bukan bermakna harus karena sebab Allah turunkan Al-Quran, bukan. Boleh jadi Al-Quran itu ada sebab Allah turunkan, dan boleh jadi juga Al-Quran itu Allah turunkan tidak berdasarkan sebab, tapi itu berdasarkan kehendak Allah. Jadi kalau Anda bertanya apa sebab diturunkan surah Al-Fatihah ini, sampai saat ini saya tidak dapati mana-mana pendapat ulama bahwa terdapat sebab-sebab ataupun alasan kenapa Allah
turunkan surah Al-Fatihah ini. Jadi surah Al-Fatihah adalah surah yang makkiyah dan jumlah ayatnya adalah 7. Jumlah ayatnya adalah 7 bagi pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat daripada Al-Fatihah. Bagi yang tidak menganggap Bismillah itu adalah ayat, maka mereka berpendapat bahwa surah Al-Fatihah itu jumlahnya 6. Jumlahnya 6 ayat bagi surah Al-Fatihah tersebut. Tapi khusus dalam mazhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini jumlah ayatnya adalah 7, bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tahu Bismillahirrahmanirrahim yang kita mulakan daripada surah Al-Fatihah ini merupakan rukun bagi salat yang wajib kita baca di dalam salat, sama ada salat fardu ataupun yang bukan fardu. Maka dari itu jagalah makhraj dan hukum hakam, khususnya bacaan dan tajwid bermula daripada Bismillah itu sampailah waladhdallin. Karena kalau Anda salah membaca makhraj atau panjang pendek atau termasuk juga syaddah daripada ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah itu tadi, walaupun satu perkataan Anda baca salah dan salah tadi merubah makna Al-Fatihah, maka salat Anda batal kalau Anda tidak perbetulkan balik bacaan Al-Fatihah tersebut. Ini penting sangat-sangat, ya. Bismillahirrahmanirrahim sampailah waladhdallin. Baik. Yang kedua, al-qiraat. Apakah pandangan ulama berkenaan dengan bacaan-bacaan ataupun cara-cara membaca ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah? Terdapat beberapa perkataan yang ulama tidak sependapat. Bacaannya itu maksudnya mereka berbeza pendapat tentang membaca pada beberapa perkataan yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama bermula daripada firman Allah, Malik yaumiddin. Baik, pandangan yang pertama, mereka mengatakan bahwa Malik yaumiddin itu yang paling benar adalah dibaca dengan mad, dipanjangkan ma tadi. Dan ini adalah qiraah bacaan daripada Asim, Al-Kisai dan juga kebanyakan para sahabat, di antara mereka Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas. Ini adalah di antara para sahabat yang memang pakar di bidang Al-Quran, khususnya ilmu tafsir dan juga ilmu al-qiraat. Dan mereka adalah orang yang berpendapat mengatakan bahwa bacaan Maliki Yaumiddin itu dibaca panjang ataupun dibaca 2 harakat mad pada ma tersebut. Tetapi pandangan yang kedua adalah pandangan bagi daripada ulama Al-Qurra yang lainnya selain daripada yang kita sebutkan tadi. Mereka membaca Maliki ini dengan khafat ataupun dengan bacaan yang pendek. Jadi mereka baca Maliki. Jadi kalau Anda buka YouTube, terkadang ada imam-imam yang di kota Mekah ataupun di negara-negara Arab yang lainnya, ketika mereka diliput waktu live mereka salat berjamaah, mungkin kadang-kadang Anda merasa mereka baca Maliki. Nah, ini memang ada pendapat yang mengatakan bacaan itu tidaklah dipanjangkan pada ma-nya. Kenapa kita perlu tahu benda ini? Supaya Anda tidak terganggu dalam sholat Anda. Maksudnya apa? Ketika imam Anda di depan tadi membaca Malik Yaumiddin dia tak panjangkan, Anda pikir ini bacaannya dah salah dah. Kemudian Anda mufaraqah pula, sebab Anda tahu bahwa Al-Fatihah ini adalah rukun. Kenapa dia tak baca panjang? Itu yang kenapa kita baca ini. Kita sebutkan jenis-jenis bacaan menurut ulama tentang membaca khususnya Maliki. Jadi ada 2 pandangan ulama di sini. Yang pertama membacanya panjang, mad 2 harakat, dan yang kedua bacaannya adalah pendek, Maliki. Yang kedua, kalimat as-sirat.
ihdinas siratal mustaqim. C. Jumhur fuqaha, hampir keseluruhan ulama mengatakan bahwa huruf yang perlu dibaca atau bacaan ihdinas itu adalah dengan huruf sad. Ihdinas. Ini bacaan lughah Quraisy khususnya, dan bahasa yang paling fasih dan paling bagus itu adalah bahasa orang-orang Quraisy. Jadi jumhur ulama, khususnya ulama-ulama tafsir, mengatakan berpendapat bahwa bacaan ihdinas haruslah dibaca isti'ala, yaitu hurufnya adalah huruf sad, ihdinas. Kemudian sirat. Baik, ada pandangan kedua. Ini bacaan al-Qunbul, satu kabilah yang memang mereka juga bukan baca-baca saja, ini sudah memang menjadi logat mereka. Ketika membaca ihdinas itu bukan sad, tapi ihdinas sirat. Maknanya mereka sepakat tulisan dalam mushaf itu kan, mushaf kita katakan Rasam Utsman itu sudah sepakat dah bahwa Al-Fatihah itu tulisan ihdinas itu kan huruf sad. Tapi cara baca saja, tulisan tak berbeza, cara baca mereka sahaja berbeza. Yang satu bacanya sad, yang satu lagi sin. Ihdinas. Mereka tulis sad, tapi mereka sebut sifat sad itu dengan sin. Ihdinas. Jadi ini juga bukan terkadang, ini memang setiap daerah ataupun negeri itu atau negara itu dia masing-masing kadang-kadang ada satu lughat yang mereka tidak sama. Contohnya, katakanlah di Mesir, kalau orang Mesir kebanyakannya mereka tak boleh sebut huruf jim, mereka gim. Jadi kalau dia panggil seorang laki ya rogul, bukan ya rojul. Kalau kita rojul, rijal, dia rikal, dia jadi j, ya j. Nah, ini lughat mereka. Tapi tulisannya tetap jim, dibaca gim. Ada juga yang imalah. Kebanyakan seperti di Syria, ya, orang-orang Syria, mereka banyak baca menyebutkan perkataan dalam imalah. Ila aina yang Anda baca wadduha wallaili idza sajad. Jadi ini lughat, ini cara bacaan mereka. So ini memang tidak boleh Anda pertikaikan. Sama juga sama bahasa kita di Malaysia. Anda katakan bahasa kita kelapa itu nyok, orang KL kata kelapa, orang KL tak boleh nak pertikai Anda. Orang Kedah saya apa pula? Nyok pula. Dato' yang kami pakai memang menyebut kelapa itu nyok-nyok lah. Taklah dalam bahasa kebangsaan itu adalah kelapa. Iya, itu bahasa kebangsaan, tapi bahasa kami di Kedah itu nyok. Anda tak boleh pertikai. Dan memang itu sudah ada dah simai namanya. Dari asalnya sudah dikenal dan disebut perkataan tersebut. Jadi maksud saya di sini, ketika Anda berjamaah tiba-tiba ada imam yang baca ihdinas, bermakna bacaan itu betul juga. Sebab ada di antara ulama yang membaca dengan huruf sin pada sifat huruf sad tersebut. Yang berikutnya, yang ketiga, yang berbeza ulama tentang bacaan di dalam ayat ataupun di dalam ayat-ayat yang ada pada surah Al-Fatihah, yaitu kalimat ataupun firman Allah alaihim. Adapun bacaan jumhur, maknanya majority ulama tafsir mengatakan bahwa bacaan alaihim itu ha itu dibaca dengan kasrah alaihim yang kita baca selama hari ini. Ini bacaan jumhur, kebanyakan ulama membaca seperti itu, majority. Tetapi menurut bacaan Hamzah, yang satu kumpulan atau satu kabilah, mereka membaca alaihim itu maksudnya ghairil maghdubi alaihim, bukan alaihim. Alaihim, ha itu didammahkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah ini maknanya hum. Apabila Anda
berjamaah tiba-tiba imamnya baca alaihum, jangan mufaraqah. Maknanya itu juga adalah salah satu daripada bacaan yang memang wahid ataupun yang memang dibenarkan oleh ulama. Boleh faham? Jadi ada 3 tadi. Yang pertama maliki dengan malik, pendek ma dan juga mad. Yang kedua ihdinas sad dengan ihdinas sin. Yang ketiga alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ini majority bacaan ulama, dan ada pula yang mengatakan ghairil maghdubi alaihim. Jadi ada 3 cara bacaan perkataan atau beberapa perkataan di dalam surah Al-Fatihah. Dan disebutkan di sini maknanya kedua-dua pendapat itu adalah benar. Terserah Anda nak pilih yang mana satu. Itu maksudnya. Jadi Anda tidak boleh salahkan yang mana satu di sini. Ya, jadi Anda boleh baca alaihum, Anda juga boleh baca alaihim. Kalau Anda rasa alaihim yang paling benar, Anda tidak boleh salahkan mereka yang membaca dengan alaihum. Itu maksudnya. Ya, baik. Kemudian mashtamalat alaihi as-surah. Apa kesimpulan ataupun pemahaman dan juga pengajaran secara umum yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ini? Apa perkara yang Allah nakkan dan Allah ceritakan dalam surah Al-Fatihah ini? Apa yang Allah nak tuntut daripada hamba ini, khususnya yang ada dalam surah Al-Fatihah? Tapi secara umum, belum lagi tafsir. Maknanya introduction dia, atau kita katakan istilahnya dalam research dia abstract. Ya, dia abstract maknanya pemahaman secara umum saja, secara ringkas yang meliputi seluruh surah Al-Fatihah itu. Apa dia? Jadi tadammanat hadhihi surah ma'ani al-Qur'an al-'azim. Bahwa surah Al-Fatihah ini meliputi semua makna 30 juzuk di dalam Al-Qur'anul Karim. Satu surah Al-Fatihah ini, surah Al-Fatihah itu cuma 7 ayat, satu surah. Dia nih kalau kita baca sama seperti kita sudah memahami 30 juzuk apa yang terdapat di dalam makna-makna yang terkandung dalam 30 juzuk Al-Quran yang lain itu tadi. Maksudnya dalam juzuk atau surah-surah baki selain daripada surah Al-Fatihah itu. Washtamalat ala usuluddin wa furu'ihi. Karena surah Al-Fatihah ini mengandungi makna berkenaan dengan usuluddin. Usuluddin ini maksudnya adalah asas-asas agama, atau kita katakan tauhid dan juga akidah. Begitu juga Al-Fatihah ini mengandungi makna syariat ataupun furu' daripada tauhid ataupun syariat dari seperti ilmu al-fiqh. Ya, maknanya dalam surah Al-Fatihah tadi berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan akidah ataupun tauhid. Dan surah Al-Fatihah juga ada menyentuh dan membicarakan tentang perkara-perkara berkenaan dengan ilmu fiqh dan juga akhlak ataupun tasawuf. Ini maksudnya. Kemudian watanawalat al-aqidah wal ibadah. Makna usuluddin dan furu' tadi maksudnya apa? Akidah, ibadah, yaitu syariat. Kalau akidah, apa contohnya yang Allah ceritakan dalam surah Al-Fatihah tadi berkenaan dengan akidah? Al-iman bil bi'thi. Anda wajib beriman pada hari yang mana ketika itu seluruh makhluk akan dibangkitkan daripada kuburnya, yaitu hari al-bi'ts. Mana ayat yang mengatakan bahwa hari kiamat ataupun hari dibangkitkan itu berlaku? Maliki yaumiddin. Itu kan? Ini salah satu ayat yang menceritakan, yang menyentuh tentang akidah, khususnya kalau akidah tadi maksudnya salah satu rukun iman. Dan rukun iman itu salah satunya apa? Beriman dengan hari akhirat. Dan hari akhirat itu salah satu perkara yang wajib Anda percaya, hari yauma tashaqqaqul ardu. Pada hari itu terbelah semua bumi, maksudnya semua kubur itu akan terbelah. Pada saat itu keluarlah seluruh manusia sira'an. Pada waktu itu mereka dalam keadaan takut dan terburu-buru keluar daripada kuburnya. Ini nanti insya Allah kita akan bahas ya berkenaan dengan hari berbangkit. Juga dalam surah Al-Fatihah itu Allah menceritakan juga tentang sifat-sifat Allah yang al-husna.
Maknanya terdapat nama-nama dan juga sifat-sifat Allah di dalam surah Al-Fatihah. Dan sifat-sifat Allah ini pembahasan ilmu akidah atau ilmu fiqh. Sifat 20 itu pembahasan apa semua tanya? Pembahasan ilmu tauhid. Tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin ini sama, ilmu kalam sama lah maksudnya. Akidah, tauhid, usuluddin, ilmu kalam ini sama maknanya. Tauhid lah maksudnya di sini. Jadi salah satu sifat-sifat al-husna, sifat-sifat Allah yang wajib Anda ketahui itu tadi ada dalam surah Al-Fatihah. Mana? Seperti Bismillah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, betul? Dan Rabb termasuk juga Malik. Yang ini kita akan ulas dalam surah Al-Fatihah ini. Apa rahasia? Apa perkara yang Allah nak bagi tahu kepada kita di sebalik 5 nama yang Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah tadi? Apa kena mengenanya kepada makhluk? 5 sifat yang Allah sebut dalam surah Al-Fatihah ini. Ada pembahasannya. Salah satunya ada kena mengena dengan rukun Islam yang 5. Ada kena mengenanya sifat-sifat Allah 5 tadi itu dengan apa? Dengan al-hawas al-khams, deria yang Allah ciptakan bagi makhluk ini. Ada kena mengenanya unsur penciptaan manusia, khususnya yang nampak dan yang tak nampak. Salah satunya seperti ruh, seperti syahwat. Ini ada nanti kena mengena dengan 5 nama Allah tuh. Kalau kita insya Allah ya tidak miss, istiqamah dalam kelas ini, tahulah kita betapa hebat dan besarnya fadilat surah Al-Fatihah ini. Beruntung sungguh kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mana Allah turunkan surah Al-Fatihah ini hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kena sabarlah pula, waktu kita kan setiap pertemuan sedikit. Saya nak panjang, tapi mata Anda tak tahan pula nanti kan, atau lututnya. Jadi ada juga batas-batasan juga tempat-tempat tertentu yang perlu kita sampaikan. Baik. Begitu juga wa ifraduhu bil ibadah wal isti'anah wa du'a. Dalam surah Al-Fatihah tadi juga Allah menyeru kepada hambanya untuk beribadah kepada Allah tadi, mentauhidkan Allah tadi. Anda menyembah Allah tadi harus menyembah kepada Allah sahaja. Maknanya satu-satunya zat ataupun Tuhan yang wajib Anda sembah. Kalimat ibadah di sini maksudnya ada taat, tunduk, menyembah. Ini hanya kepada Allah sahaja. Anda dapati pada iyyaka na'bud, betul? Dan juga dalam surah Al-Fatihah itu Allah nak menyuruh kepada hamba, kalau nak minta tolong, kalau nak berdoa, minta tolong dan berdoa sahaja kepada Allah. Makhluk sebagai sebab ataupun takdir yang perlu Anda pilih. Tapi satu-satunya tempat Anda memohon dan meminta tolong adalah Allah sahaja. Itu yang Anda katakan iyyaka nasta'in. Itu yang kita katakan sebelum ini. Apalagi dengan case yang masih lagi dalam kerisauan seluruh manusia kan virus ini. So manusia sekarang ini ada di antara mereka yang kembali kepada Allah, tapi ramai di antara mereka yang menunggu bila vaksin ataupun obat yang dapat melumpuhkan ataupun yang dapat menjadi penawar bagi coronavirus ini. Tapi sampai saat ini belum lagi dapat. Makna di sini Allah nak tengok siapa nih yang nak kembali kepada aku, kata Allah. Awal sekali manusia ini ketika Allah turunkan wabak, ketika Allah uji, mereka ini kembali kepada makhluk atau kepada aku, kata Allah. Allah nak tengok. Tapi sombong sangat kita. Kita rasa mereka yang negara superpower, yang teknologi, yang saintisnya hebat tuh, mereka lah yang boleh menyembuhkan. Ternyata mereka sendiri pun tidak mampu untuk mengelakkan perkara tersebut. Allah nak tunjukkan kepada Anda dan kita semua, lemahnya lah makhluk ini. Hanya sedikit virus ini saja kamu sudah pecah-pecah. Masih lagi belum dapat, betul tak? Mana hebat kamu, kata Allah. Kalau kamu rasa hebat sangat di dunia ini kamu, kenapa sampai saat ini belum lagi kamu dapat penawarnya? Entah bila tak tahu, atau mungkin sampai kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya Allah saja yang tahu. Berapa ramai hamba Allah yang mengamalkan iyyaka nasta'in. Berapa ramai di antara kamu Allah nak tengok nih, Allahus Samad. Berubah, silakan. Kalau Anda tak berubah, ini maksiat.
Tapi bergantungnya diri Anda, kesempurnaan Anda kepada obat itu yang menjadi masalah besar. Ini yang boleh menjejaskan akidah Anda. Banyak kali saya rasa saya pernah jelaskan kepada Anda semua. Ini bukan perkara yang simpel. Karena selamat atau tidaknya Anda khususnya di akhirat nanti adalah akidah Anda terlebih dahulu. Saya sholat, ya Allah, saya baca Al-Quran, saya tahu, belum kamu cakap aku tahu dah kata Allah. Tapi di dunia itu semua akidah dan juga semua nasib dan takdirmu kamu serahkan kepada makhluk, kata Allah. Di mana aku, kata Allah. Mana bukti yang kau baca dengan iyyaka nasta'in itu? Sakit, pergi ke sini, langsung kau tak minta kepadaku, tak bersandar kepadaku, kata Allah. Tapi baca ya Syafi, sebut saja, tak amalkan pun. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati, sebut saja tapi tak amalkan pun. Masih semua takut mati, tapi kata inna salati termasuk wa mahyaya, mati hidupku hanya untukmu ya Allah. Buktinya tidak. Bahkan Nabi lagi mengatakan, la yakzifanallahu fi qulubikum al-wahan. Allah pasti akan campakkan di dalam hati kamu ini, kata Rasulullah, yaitu umatku ini, penyakit wahan. Wa ma al-wahan ya Rasulullah. Apa penyakit wahan ya Rasulullah? Yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Ini penyakit wahan yang akan Allah letakkan dalam hati kamu, kata Rasulullah SAW. Kemudian sedikit lagi saya tambah, apa yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, perkara-perkara yang dapat kita amalkan dan yang dapat kita ketahui nanti dalam surah Al-Fatihah, bahwa Allah memberikan petunjuk kepada manusia, bahwa Allah memberikan hidayah kepada manusia. Di antara hidayah adalah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk ini adalah melalui agama. Saya mau tanya kepada Anda semua, Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk juga Fir'aun, mereka ini dapat hidayah atau tidak daripada Allah? Sebab itu kalau kita tak faham yang 5 hidayah ini, kita confuse. Mereka sudah dapat hidayah. Dari mana? Khususnya akal dan agama yang dibawa oleh Nabi. Saya mau tanya kepada Anda, Nabi Muhammad sampaikan tidak risalah Islam kepada Abu Lahab dan Abu Jahal? Sampai tak? Kenapa kita katakan tak dapat hidayah ini? Masya Allah. Ini yang bahaya itu tadi, kalau kita tidak faham ayat Al-Quran itu tadi. Jadi yang kita sebut selama hari itu maksudnya kategori yang kelima, hidayah al-ilham dan juga at-taufiq. Yang ini memang milik Allah sahaja. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tapi sebelum nomor 5 nih, 4 hidayah itu dah Allah bagi kepada semua makhluk. Allah tak pilih kasih. Bahkan binatang pun Allah bagi juga hidayah itu. Masya Allah. Nanti kita akan uraikan bedanya. Jadi dalam surah Al-Fatihah nanti Allah ceritakan juga di situ bagaimana hamba ini dituntut untuk senantiasa memohon hidayah, taufik dan juga petunjuk kepada Allah agar khususnya mereka berada di jalan yang lurus, di jalan yang mustaqim, di jalan yang istiqamah. Nanti kita kena faham apa dia istiqamah nih. Bagaimana nak menjadi hamba yang istiqamah? Pentingkah istiqamah itu? Pun kita akan bahas nanti. Nabi sendiri pun berubat rambutnya ketika Allah turunkan bab wastaqim kama umirta, beruban rambut Nabi. Itu Nabi yang maksum. Kalau kita, subhanallah, ya, Nabi saja takut sekali dengan kalimat istiqamah itu, karena hati manusia ini hati yang boleh dibulak-balikkan oleh Allah. Sebab itu hari ini Anda jangan merasa sudah selesai sangat. Insya Allah besok saya datang, sebesok datang. Anda dan saya lemah sangat, tuan-tuan dan puan-puan. Dan tahu lemah kita ni ada 3 perkara yang Allah akan tolong lemah kita ni. Yang pertama doa banyak-banyak. Yang kedua salat. Yang ketiga ikhlas. Tambah satu lagi sabar. Kalau Anda nak Allah tolong Anda supaya ringan kaki dan hati Anda, bersih hati Anda menuntut ilmu agama Allah itu, doa, ikhlas, solat. Karena boleh jadi hari esok berubah hati Anda.
Karena Nabi mengatakan innal qulub baina usbu'aini min asabi' azza wa jalla. Hati hamba ini, kata Rasulullah, berada di antara dua jari di jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah boleh bolak-balikkan hati Anda mengikut yang Allah nakkan. Kalau Allah nak balikkan hati kita besok, jangan mimpi nak pergi ke masjid, nak solat pun kita tak mampu. Itu yang saya ingin sampaikan di sini. Jangan merasa Anda sudah mampu melakukan kebaikan hari ini bahwa itu daripada diri Anda. Itu adalah pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Termasuklah sampainya Anda berkumpul di rumah Allah ini, semua berdasarkan pertolongan Allah. Jadi tidak berhenti belum. Hari ini Anda sudah pencet, sudah di rumah Allah, belum tentu besok Anda boleh kemari lagi. Hati boleh berubah. Kita lemah sangat-sangat. Saya cakap demi Allah, innama yansurullahu hadzal ummah bidha'ifihim. Memang Allah dah tahu dah umatku ini lemah, tapi Allah akan tolong dengan 3 perkara tadi. Doa mereka, salat mereka, dan keikhlasan mereka. Doa dan salat saja tak cukup kalau tidak ada keikhlasan di hati Anda. Keikhlasan itu maksudnya apa? Anda lakukan segala sesuatu itu karena Allah, dan Anda lakukan perkara ini karena Allah tadi, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita akan teruskan pembahasan surah Al-Fatihah ini, yang mana pembahasan kita berikutnya berkenaan dengan nama-nama bagi surah Al-Fatihah, ya, nama-nama bagi surah Al-Fatihah. Dan ini juga ada kena mengenanya nanti dengan 7 ayat yang Allah turunkan dalam surah Al-Fatihah ini dengan syariat Islam. Sebagai syariat Islam kita lakukan di dalam ibadah seperti tawaf. Pasal ke-7 pula, sa'i berapa kali? 7. Akikah pada waktu umurnya berapa? 7. Bukan 7 tahun kan? 7 tahun 7 hari. 7 hari kan? Jadi pasal ke-7 ini takkan secara kebetulan sahaja. Rupanya ada kena mengena dengan 7 ayat daripada surah Al-Fatihah. Banyak rupanya. Jadi jangan miss kelas, ya, insyaallah. Mohon kepada Allah. Anda tak cukup dengan saya memang datang. Minta kepada Allah, ya Allah, sahih, mudahkan ya Allah, mudahkan, ya. Insyaallah doakanlah juga saya, ya, tuan-tuan dan puan sekalian, insyaallah. Baik. Kita baca kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna 'ilman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala ta'atik wa dinik ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.